Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa akhirnya menyelesaikan pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Kamis, 10 Juli 2025, di ruang Ditreskrimsus pukul 18.20 WIB atau sekitar 8,5 jam. Saat keluar ruang pemeriksaan, Hovifah sempat memberikan keterangan kepada wartawan yang telah menunggu sejak pukul 9.30 WIB pagi. Hovifah didampingi Pulung Causar, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, dan Adi Sarono Kepala Biro Hukum Setda Prof Jatim. Namun tak banyak yang disampaikan oleh mantan Menteri Sosial itu. Dia hanya memberikan keterangan kepada awak media tak sampai 1 menit saja. Dalam keterangannya, Hovifah menyampaikan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka yang telah ditetapkan KPK. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah hari ini saya hadir dalam proses untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka. Jadi, insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Saya rasa itu kawan-kawan sekalian. Hovifah mengungkapkan tidak banyak pertanyaan yang diberikan penyidik KPK kepadanya. Hanya menjelaskan tupoksi kepala dinas, kepala badan, kepala biro di tahun 2021 sampai 2024. Menurut Hovifah, satu pertanyaan KPK bisa membutuhkan banyak jawaban. Cuma kalau struktur di OPD ya satu pertanyaan jawabnya banyak. Karena kepala-kepala dinas, kepala badan, kepala biro di tahun 2021 sampai 2024 kan banyak banget. Dan kemudian nama lengkap dari masing-masing OPD, kira-kira itulah kawan-kawan. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Itu ya kawan-kawan. Hovifah memastikan bahwa penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Setelah itu, Hovifah memilih pulang dan menuju mobil yang telah siap. Kemudian, kendaraan berjalan pelan memecah kerumunan, meninggalkan lokasi. Mobil yang ditumpangi Hovifah tak seperti biasanya, yakni kendaraan dinas Toyota Alphard. Dia memilih menaiki kendaraan jenis Innova warna hitam bernomor polisi W1149YS. Bagi Fadli Abu Zayyan, pegiat anti korupsi dan TPPU, kehadiran orang nomor 1 di Jawa Timur ini sangat ditunggu. Sebab dianggap bisa menjelaskan carut-marut prasangka korupsi yang menjerat dirinya dan 21 nama lain yang menjadi tersangka KPK. Ya, memang alasan yang paling bisa diterima oleh publik adalah terkait efisiensi. Itulah kenapa Bu Hovifah diperiksa terpisah daripada tersangka yang lain. Ini mengingat Bu Hovifah juga seorang gubernur aktif yang tentunya beliau punya tugas-tugas tertentu. Apalagi jumlah tersangka sudah 21 orang, tentunya ini membutuhkan effort yang cukup tinggi, termasuk mobilisasi, biaya, dan sebagainya bagi para penyidik untuk memeriksa para tersangka. Nah, mungkin alasan efisiensi itu masih bisa diterima oleh publik. Pada prinsipnya, semua warga negara Indonesia harus setara di mata hukum, harus sama. Tidak terkecuali Bu Hovifah harus mendapatkan perlakuan sama di mata hukum. Cuman memang harus diakui Bu Hovifah ini kan juga figur politik. Nah, ini yang mungkin menjadi kekhawatiran dari publik bahwa Bu Hovifah ini nantinya mendapat perlakuan khusus. Apalagi Bu Hovifah ini figur yang cukup berpengaruh di beberapa kontestasi politik, bukan hanya di regional Jawa Timur, tapi juga sampai level nasional. Beliau dengan jumlah massa yang cukup besar, memiliki basis massa cukup besar, beliau memiliki pengaruh sebagai figur politik dalam kontestasi politik.
Sejak dulu banyak kasus besar yang harusnya mendapat jawaban di Jawa Timur. Salah satunya kredit fiktif di Bank Jatim yang sulit terungkap. Fadli berharap, dengan kehadiran pemerintah pusat melalui KPK ini semua tabir kejahatan kerah putih bisa dicegah dan diselesaikan. Sebenarnya yang harus didalami oleh penyidik ini jumlah kerugian ya, yang tercatat 1,3 triliun. Jangan-jangan terdapat hitungan yang tidak sinkron antara kerugian yang muncul dengan jumlah dana suap yang diterima oleh para tersangka. Nah, ini yang perlu didalami oleh para penyidik. Yang saya khawatirkan, nilai suap yang diterima oleh para tersangka ini hanya sebagian kecil saja untuk menutupi motif yang sebenarnya. Biasanya pelaku kejahatan kerah putih itu mampu menciptakan sebuah decoy atau motif bayangan yang bukan motif sebenarnya. Ini ada salah satu contoh yang cukup menarik ya di tahun 2013 ketika kasus kredit fiktif di Bank Jatim cabang Jombang mencuat. Di situ tersangka utamanya kan kepala cabang. Seolah-olah motif yang muncul adalah kepala cabang menggunakan kredit fiktif tersebut untuk fasilitas atau membiayai dirinya untuk menjadi calon legislatif di level kabupaten. Nah, padahal motif sebenarnya bukan itu. Modus kredit fiktif yang terjadi di Bank Jatim banyak bersinggungan dengan tema-tema ATM politik. Dan itu bukan hanya di level kepala daerah tingkat 2, bahkan level yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Ini yang perlu didalami oleh penyidik. Jangan sampai tema suap ini hanya menjadi decoy untuk menutupi tema yang sebenarnya. Jangan-jangan ada kerugian yang lebih besar yang harus ditutupi oleh modus-modus korupsi seperti ini. Karena apa? Ketika suatu kasus korupsi melibatkan banyak orang, melibatkan banyak aktor, banyak pelaku, ini saya melihat sebuah sistem yang memang dirancang atau dibangun untuk menutupi sesuatu yang lebih besar seperti itu. Jadi penyidik jangan lengah. Ini harus didalami betul. Mudah-mudahan menjadi sebuah kotak Pandora yang nanti bisa membuka kasus yang lebih besar di balik ini. Fadli yakin pemeriksaan terhadap Hovifah tidak akan berhenti di sini. Nanti akan ada pemeriksaan ulang, termasuk mensinkronkan keterangan Hovifah dengan tersangka lain. Bahkan, diyakini akan tersangka baru setelah pemeriksaan Hovifah ini. Untuk Ibu Hovifah kemungkinan diperiksa lagi sangat mungkin ya, mengingat beliau juga kepala daerah dan penyimpangan dana ini terkait dengan milik daerah. Nah, Bu Hovifah sebagai figur kepala daerah tentunya ada peluang untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, saya tidak mau berandai-andai, biarlah itu nanti ranah penyidik yang akan melakukan itu, mendalami itu, sampai kasus ini tuntas hingga ke akarnya, seperti itu.